Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap keluarga besar Nabi Haji Nasruddin, para ustadz, para hujjat, jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan ya Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 134 kemudian 133 yang sudah kita baca, sudah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini menegaskan kepada kita, memberikan catatan bahwasannya agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad ini adalah agama yang sama dengan agama Nabi Muhammad. Artinya punya pokok yang sama, yaitu agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Kalau kemudian ada agama atau ada satu kaum, ada satu umat mengaku dia mengikuti agama Nabi Ibrahim misalnya, tapi ternyata hilang tauhidnya, ternyata dia menyekutukan Allah, dia sembah selain Allah, maka itu sudah menyimpang dari agama-agama sebelum Nabi Muhammad, agama-agama yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka di sini ketika ada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani menganggap bahwa agama mereka paling benar, maka oleh Allah langsung di sini langsung dikonter atau oleh Allah di sini langsung ditolak dengan cara menceritakan, lalu langsung ditolak dengan perintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Baqarah 135, qala Allah Ta'ala wa asdaqul qailin wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka yang dimaksud adalah ahlul kitab. Ahlul kitab ini Bapak-bapak ada dua, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ahlul kitab itu artinya orang yang diberikan kitab oleh Allah. Kitab yang dimaksud itu Taurat, maka dia orang Yahudi, atau Injil, berarti dia orang Nasrani. Zabur bagaimana? Zabur tidak termasuk kitab yang memberikan syariat baru. Jadi Nabi Daud menerima Zabur itu tetap syariatnya ikut syariat Nabi Musa. Kalau urutan kan urutannya duluan Nabi Musa, setelah Nabi Musa baru Nabi Daud. Nabi Daud menerima Zabur. Nah, dalam Zabur tidak ada syariat baru, tidak ada syariat atau hukum-hukum dan juga tata cara ibadah yang baru, masih ngikutin yang ada pada Taurat. Karena itu disebut ahlul kitab di sini adalah orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan diberikan kitab Injil. Ahlul kitab berkata kunu hudan au nasara, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau jadilah kalian orang-orang Nasrani. Masing-masing mereka mengklaim atau masing-masing mereka ingin memperoleh dukungan. Jadi cari masa. 2024 kan pada cari masa ya. Yo ikut saya, yo ikut saya gitu. Ini juga orang-orang Yahudi dulu itu kunu hudan, jadilah pemeluk Yahudi. Orang Nasrani bilang jadilah pemeluk Nasrani. Dijelaskan di sini ayat qalat Yahudul Madinah lil mu'minin. Tepatnya yang dimaksud di sini adalah Yahudi Madinah. Berkata Yahudi Madinah kepada orang-orang mukmin, kunu hudan ay ittabi'ul yahudiyata. Jadilah engkau orang Yahudi, maksudnya ittabi'u, ikutilah al yahudiyata, agama Yahudi. Wa qalat, dan berkata Nasara Najran, orang Nasrani Najran, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad saat itu. Mereka berkata kepada pengikut Nabi Muhammad, kunu nasara, jadilah kalian semua orang-orang Nasrani. Ai ittabi'un nasraniyata, ikutilah kalian agama Nasrani. Ini masing-masing kelompok. Yang Yahudi yang ngajak orang-orang Islam supaya yuk ikut Yahudi, ayo masuk Yahudi. Yang Nasrani juga ngajak orang-orang Islam untuk yuk ikut Nasrani. Jadilah pengikut agama Nasrani. Jadilah engkau pengikut Nasroro, namanya orang-orang Nasrani. Kalau kau mau mengikuti kami, kata mereka, tahtadu, maka kalian akan selamat semua, minad dolah tahtadu, kalian akan menerima petunjuk
minadh-dhalalati, dari kesesatan. Janji-janji ini namanya. Kalau mau selamat, yuk ikutin saya. Agama saya, agama Yahudi, ini yang paling benar, kata orang Yahudi. Kalau mau selamat, kalau mau tidak tersesat atau dapat petunjuk, yuk ikuti kami, kata orang-orang Nasrani. Masing-masing menganggap bahwa agamanya adalah agama yang membawa petunjuk, agama yang bakal menyelamatkan sekarang maupun nanti. Janji mereka tahtadu. Dua-duanya ini hadirin memang ada di Madinah. Di Madinah saat itu justru yang mayoritas selain kaum muslim, selain orang-orang mukmin, itu adalah orang Yahudi nomor 2. Nah kemudian baru orang Nasrani. Nasrani termasuk kecil, tapi yang lebih banyak dibanding Nasrani itu adalah orang Yahudi di Madinah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahima, tapi agama Nabi Ibrahim. Qul, maksudnya katakanlah, ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, wahai Muhammad makhluk yang paling mulia. Allah perintahkan kepada Muhammad, katakanlah, bal ittabi'u millata Ibrahima, ikutilah kalian semua ahlul kitab, ikutilah millata Ibrahima, akan agamanya Nabi Ibrahim. Bal nakunu, di sini nun Ustaz. Bal nakunu, kalau di sini tak ya. Bal nakunu, tetapi kami menjadi ahla millati Ibrahima, yaitu ahli agamanya Ibrahim atau pengikut ajarannya Nabi Ibrahim. Ketika orang-orang Yahudi mencari penganut Yahudi, mengajak orang-orang Islam untuk masuk agama Yahudi, orang-orang Nasrani ikut, orang-orang Nasrani mengajak orang-orang Muslim untuk ikut agama Nasrani dengan janji bahwa kalian akan selamat. Maka Nabi Muhammad diperintahkan, bilang Muhammad, bilang sama orang-orang Yahudi, bilang sama orang-orang Nasrani itu, kami sudah mengikuti agamanya Ibrahim, kami mengikuti ajarannya Ibrahim. Jamaah rahimakumullah, kenapa yang disebut di sini adalah Nabi Ibrahim? Sempat kita singgung dan pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa pongkolnya semua agama itu di sananya ketemunya itu di Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang Allah utus, yang diceritakan di dalam Al-Quran ada 25 Rasul. Kalau jumlah seluruhnya 313 Rasul, ada yang mengatakan 315 Rasul. Nah kalau Nabi 124.000, banyak ya, 124.000 itu Nabi. Tapi kalau yang Rasul 315. Yang diceritakan dalam Al-Quran itu 25. Yang 25 ini, di antara 25 ini semuanya memang Bani Israel. Semuanya memang keturunan Israel atau keturunan Yakub, kecuali 10 orang. Yang 10 orang ini kebanyakan adalah yang memang di atasnya Yakub. Tidak disebut keturunan Yakub ya, karena memang dia adalah bapaknya Yakub. Ini yang 10 orang ini, atau sebagian dari 10 orang. Dari 10 orang ini, saya ulang lagi, semua nabi-nabi itu memang kebanyakan dari Bani Israel, kecuali 10. Siapa 10? Yaitu Yakub. Yakub kan bukan keturunan Yakub. Yakub ya Yakub sendiri. Masa saya bilang Bang Ajis keturunan saya, Pak? Bang Ajis ya keturunan Bang Ajis. Nah, mungkin kan pasti keturunan bapaknya. Yakub itu yang tidak termasuk Bani Israel. Kemudian Ishak, Nabi Ishak tidak termasuk Bani Israel karena atasnya kakeknya orang-orang Israel itu. Kemudian Nabi Ibrahim, tentu Nabi Ibrahim ini juga bukan Bani Israel. Kemudian yang atasnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bukan keturunan Israel, orang atasnya masanya sebelumnya. Kemudian Nabi Hud, berapa tuh? Nabi Soleh. Nabi Hud, Nabi Soleh. Nah, adapun yang merupakan atasan masih di masanya masih sebelum Israel, tapi memang bukan keturunan Israel, itu adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail ini bukan keturunan Israel, karena Ismail ini saudara dengan Ishak, cuma lain ibu. Ismail saudara dengan Ishak, cuma lain ibu, Nabi Ismail.
Nabi Ismail ini yang nanti menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selebihnya selain yang 10 tadi, selain Nabi Yakub, Ishak, Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Lut juga bukan. Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim, masanya sebelum Israel. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib. Saya sebutkan Nabi Syuaib. Selain yang 10 ini memang Bani Israel atau keturunan Israel. Oleh karenanya nggak heran kalau orang-orang Yahudi itu dia mentang-mentang bangga ya dari 124.000. Ya kalau kita perkecil lagi dari 315, itu yang bukan Bani Israel cuma 10. Yang lainnya Bani Israel. Maka dia belagu gitu. Belagu Bani Israel. Begitu Nabi terakhir pembawa agama penyempurna yaitu agama Islam ternyata bukan dari keturunan Israel, yang ada dia hasud, dengki. Apa-apaan ini dari dulu yang namanya Nabi dari Bani Israel, tahu-tahu kok dari keturunan yang bukan Israel yaitu dari Ismail. Ini yang membuat mereka itu hasud, dengki, sampai nggak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali kepada pembahasan di sini, Nabi Muhammad langsung tarik ke atas, langsung ditarik ke atas, langsung tarik ke pongkolnya bahwa kami nggak mengikuti Yahuda bin Ishak bin Yakub, nggak ikuti itu. Kami juga bukan penganut Nasrani, tapi kami penganut ajaran Nabi Ibrahim. Diambil langsung pokoknya, diambil langsung pongkolnya di atas. Nah, mereka juga mengakui itu, saudara, mengakui bahwa Nabi Ibrahim leluhur mereka. Cuma sebutannya kalau orang barat kan Abraham, sebutannya Ishak, sebutannya Ishak. Terus Yusuf anaknya Nabi Yakub, Yakob, punya anak 12, diantaranya Yosef itu Yosef. Terus ada Yahuda, ada Syamun. Nah, mereka mengakui termasuk Nabi Ibrahim itu mereka juga membangga-banggakan Nabi Ibrahim. Konyolnya itu sampai-sampai disebut Ibrahim itu adalah agamanya agama Yahudi. Kan konyol, Yahudi aja cucu cicitnya Ibrahim, Yahudi itu cicitnya Nabi Ibrahim, tapi dibilang itu Nabi Ibrahim ngikut agama cicitnya ngikut agama cucunya, kan aneh. Maka orang-orang Yahudi maupun Nasrani yang menganggap agama mereka itu paling benar langsung ditolak oleh Allah di sini. Kami enggak mengikuti Nasrani. Kami tidak mengikuti Yahudi, tapi kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Bagaimana ajaran Nabi Ibrahim itu? Hanifan, ay mustaqiman, dalam keadaan lurus, mukhalifan lil Yahudi, yang menentang Yahudi, wan Nasara, dan juga menentang Nasrani, munharifan anhuma, dan juga jauh dari Yahudi maupun dari Nasrani. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa sifat dasar, sifat yang pokok yang berbeda antara ajaran Yahudi dengan ajaran Yahudi dan Nasrani di satu pihak dengan ajaran millah Ibrahim, ajaran agama Nabi Ibrahim. Ajaran agama Nabi Ibrahim ini ketundukan, al-khudu' wal istislam, tunduk total kepada Allah. Nabi Ibrahim itu tunduk total kepada Allah, nggak pernah yang namanya protes, nggak pernah yang namanya protes, benar-benar tunduk pada perintah Allah, baik itu berupa amalan-amalan zahir, yang suruh sholat subuh, sholat aja, sholat bangun pagi, suruh puasa aja tunduk, amalan zahir maupun amalan batin. Amalan batin yang dimaksud di sini, disuruh ikhlas ya ikhlas, disuruh tawadhu ya tawadhu, jangan sombong ya dijauhi sombong, itu benar-benar tunduk. Ciri khas ajaran millah Ibrahim itu seperti itu, yaitu ketundukan total kepada Allah, baik dalam perintah-perintah zahir seperti ibadah sholat dan lain sebagainya, maupun perintah batin, perintah hati seperti ikhlas, tawadhu, kemudian dermawan dan lain sebagainya. Ini ciri khasnya. Nah, Yahudi dan Nasrani tidak punya ini. Artinya agama yang kemudian dikenal pada saat itu, agama Yahudi maupun agama Nasrani, ini tidak punya ciri ketundukan total ini. Yang ada protes saja,
Protes saja yang ada, disuruh melaksanakan perintah-perintah Allah, pasti sama dia diprotes. Ini agama Yahudi Nasrani. Nah kemudian ini yang pertama, milah Ibrahim itu sifatnya tunduk total kepada perintah-perintah Allah. Nah kemudian yang kedua, wa makana minal musyrikin. Ini ciri agama Nabi Ibrahim. Wa makana, dan tidak ada Nabi Ibrahim itu minal musyrikina, termasuk orang-orang musyrik. Tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik. Maksudnya makana Ibrahimu ala dinihim. Tidak ada Nabi Ibrahim itu tetap dalam agama mereka, agama Yahudi dan Nasrani. Wa hadza a'lahu. Kalau di situ pakai nun Ustaz. Di sini pakai ha. Wa hadza a'lahu, a'la yu'ni. Ini a'lahu meninggikan atau mengangkat Nabi Ibrahim bibutlani dakwahum, dengan batalnya anggapan mereka ittiba'ahu alaihissalam, bahwa mereka mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam ma'asyrakihim, beserta musyriknya mereka biqaulihim, dengan ucapan mereka, yaitu ucapan Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah, wal Masih ibnullah, dan Al-Masih itu anak Allah. Saya ulang lagi, ciri khas agama Nabi Ibrahim dan agama-agama Allah sebelum agama Nabi Muhammad itu yang pertama, tunduk, al-khudu' wal istislam, tunduk total kepada perintah Allah, baik perintah-perintah zahir maupun perintah batin. Kemudian yang kedua, ciri khasnya tauhid, bukan agama musyrik, bukan agama yang penuh kesyirikan. Ini ciri khasnya. Agama Nabi Ibrahim dan agama-agama sebelum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu pasti punya dua pokok ini. Yang pertama tunduk total kepada Allah, dan yang kedua maka minal musyrikin, yaitu tauhid, pasti tauhid. Kalau ada agama sebelum agama sebelum Nabi Muhammad, kemudian ternyata dia itu musyrik, ternyata dia itu menyekutukan Allah, pasti itu bukan agama yang benar, pasti sudah menyimpang. Ditegaskan di sini oleh Allah bahwa kami, katakan Muhammad, kami orang-orang Islam ikut agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, artinya tunduk. Kemudian kami mengikuti agama Nabi Ibrahim, bahwa Ibrahim itu tidak menyekutukan Allah. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad supaya menegaskan itu kepada orang-orang Yahudi. Jamaah rahimahumullah, ini juga merupakan penolakan atau merupakan satu penegasan kepada orang-orang Yahudi. Mereka orang Yahudi itu ngaku-ngaku bahwa saya cucunya Ibrahim, kami cucunya Ibrahim, keturunan Ibrahim. Orang Nasrani juga begitu, kami keturunan Ibrahim, Abraham, dan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus itu. Mereka ngaku-ngaku bahwa keturunannya Nabi Ibrahim. Nah ini batal semua. Klaim-klaim ini, klaim yang menyatakan bahwa saya keturunan Nabi Ibrahim, saya mengikuti agama Ibrahim, ini semua batal dengan perbuatan mereka sendiri. Apa perbuatan yang dimaksud? Orang-orang Yahudi itu menyembah selain Allah. Siapa itu? Uzair. Pernah dengar apa ya? Uzair. Uzair itu dikatakan oleh orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, dalam ayat lain disebutkan Al-Baqarah juga. Orang-orang Yahudi bilang Uzair itu anak Allah. Setelah Nabi Musa, ini ada beberapa periode atau beberapa generasi setelahnya, ini ada seorang nabi namanya Uzair. Nabi Uzair ini yang kemudian menerima tabut itu peti, menerima tabut itu isinya adalah Taurat yang asli, dan Uzair itu apal Taurat. Kalau Al-Quran kan gampang apalinya Pak, kalau Taurat susah. Dalam sejarah itu yang hafal Taurat cuma 4 orang, diantaranya Uzair itu. Ini tabut ini isinya Taurat dan juga isinya peninggalan Nabi Musa. Kalau orang-orang Israel, Bani Israel maksudnya, bukan Israel sekarang, bukan. Kalau Israel sekarang politik udah. Kalau ini Bani Israel maksudnya keturunan Israel.
Yang 12 kelompok itu keturunan Ishak, yang dari Nabi Yusuf, dari Nabi Yahuda, dari Nabi Bunyamin, itu kan nanti punya keturunan. Ini kalau perang kemudian diletakkan di depan pasukan mereka, di depan barisan mereka, diletakkan tabut, diletakkan peti itu, maka nggak usah ngapa-ngapain, kalah orang. Itu Uzair yang bawa peti itu. Uzair apal Taurat. Kemudian Uzair ketika perang melawan musuh-musuh dari Bani Israel itu pasti menang. Maka mereka bilang, ini mah bukan orang nih, ini mah anak Allah nih, kata orang Yahudi. Nah, kemudian penyimpangan berikutnya, Alul Kitab ini menyebutkan bahwa Isa Al-Masih itu anak Allah juga. Lantaran Nabi Isa dengan izin Allah itu bisa menghidupkan orang mati. Ada bendera kuning aja. Nabi Isa dipanggil kemana-mana, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa membuat semacam burung, kahayati toiri biidnillah. Burung dibentuk sama Nabi Isa, kemudian ditiup bismillah, dengan izin Allah ditiup, terbang itu burung dari tanah. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit buta, kusta juga, buta juga. Butanya bukan buta yang katarak gitu, bukan. Ya kalau bukan yang aslinya ada matanya, kemudian dioperasi sembuh, itu mah biasa. Ini orang yang nggak ada matanya, mukanya rata dari lahir. Sama Nabi Isa itu bisa. Mujizat-mujizat ini selain untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa benar Nabi, ini juga sebagai ujian kepada Bani Israel. Bani Israel saat itu sebagian dari mereka ada yang kemudian berlebihan memuji Nabi Isa, sampai-sampai Nabi Isa dianggap ini bukan orang, ini bukan manusia, ini anak Allah, sebutannya Allah, anak Allah. Sebutannya begitu. Itu penyimpangan mereka. Mereka menyebutkan Al-Masih Ibnullah. Al-Masih yang dimaksud sini adalah Nabi Isa. Jamaah rahimakumullah, Al-Masih itu ada dua. Ada Al-Masih Nabi Isa, namanya Al-Masih yang menghapuskan kebatilan. Nah, Dajjal sebutannya Al-Masih juga. Min syarri fitnatil masihid Dajjal. Karena kalau kita doa begitu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah atau dari ujian, dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal disebut Al-Masih juga, tapi bukan yang menghapus kebatilan. Dajjal yang menghapus kebenaran. Sama-sama menghapus, tapi Dajjal menghapus kebenaran. Nanti nih di akhir hari kiamat, menjelang hari kiamat, ini dua Al-Masih ini perang. Al-Masih Dajjal kalah sama Nabi Isa. Al-Masih Dajjal kalah oleh Nabi Isa, yang saat itu Nabi Isa ngikut seorang pemimpin yang namanya Imam Mahdi. Pernah dengar Pak ya? Nama Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa turun lagi ntar. Nabi Isa turun lagi, ikut syariatnya, syariat Nabi Muhammad. Ikut syariatnya adalah syariat kita. Jadi tetap jadi makmum. Makmumnya siapa? Makmumnya Imam Mahdi. Nabi Isa turun termasuk juga untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada agama Nasrani. Ini pokok yang kedua, bahwasannya agama Nabi Ibrahim pasti agama tauhid, tidak ada yang namanya syirik, menyekutukan Allah, itu tidak ada. Pokok yang pertama tadi, agamanya Nabi Ibrahim itulah adalah agama yang penuh ketundukan, istislam wal khudu, tunduk nurut aja sama Allah, nggak pernah protes. Dua pokok itulah yang harus kita pegang. Asal ada agama, kemudian agama itu adalah agama yang tunduk kepada Allah total, dan juga dia tidak menyekutukan Allah, hanya menyembah Allah saja, maka dia pasti agama Islam, pasti agama benar. Nah, Ustaz, gimana Ustaz kalau itu? Dia tunduk nurut aja sama Allah, tapi nggak ngakuin sama Nabi Muhammad, namanya nggak nurut sama Allah. Ya, orang Allah suruh iman sama Nabi Muhammad,
walaupun dia pasrah banget nurut, suruh puasa, suruh yang lain, tapi nggak mau ikut Nabi Muhammad, namanya nggak nurut juga, berarti bukan Islam. Karena ukuran Islam dan iman itu diantaranya adalah mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat sampai ayat 135. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.